You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Baru naik Panigale V2, Marc Marquez sudah gila cepat. Comeback yang bikin Toprak Razgatlioglu tercengang. Lintasan sirkuit aspar di Valencia menjadi saksi sebuah pesan kuat. Marc Marquez belum habis. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan rasa sakit dan ketidakpastian, juara dunia 9 kali itu akhirnya kembali menggeber motor, menandai langkah penting dalam perjalanan comeback-nya pasca cedera bahu serius yang ia alami di MotoGP Indonesia 2025. Insiden di Mandalika pada Oktober lalu sempat membuat dunia MotoGP terdiam. Senggolan dengan Marco Bezzecchi berujung pada kecelakaan keras yang memaksa Marquez naik ke meja operasi. Cedera bahu yang ia derita bukan sekedar luka biasa, melainkan ancaman nyata bagi kelanjutan kariernya. Namun, seperti yang sudah berkali-kali ia tunjukkan sepanjang hidupnya, Marc Marquez bukan pembalap yang mengenal kata menyerah. Proses pemulihan dilalui dengan disiplin nyaris obsesif. Dari bersepeda gunung untuk membangun kembali stamina, berlanjut ke dirt track dan motocross demi mengembalikan insting balap, hingga akhirnya kembali menyentuh aspal. Setiap tahap dijalani perlahan, terukur, namun penuh tekad. Kembali naik motor dan mulai menemukan lagi rasa berkendara, tulis Marquez singkat di media sosialnya. Kalimat sederhana tapi syarat makna. Yang membuat publik terkejut, Marquez belum langsung turun dengan motor MotoGP. Ia memilih Ducati Panigale V2, motorsport produksi massal sebagai langkah awal. Namun jangan salah, pilihan aman itu tetap berubah menjadi tontonan yang mencengangkan. Dalam kondisi cuaca dingin Valencia, Marquez terlihat begitu menyatu dengan motor, agresif di tikungan, presisi saat pengereman, seolah tak ada jeda panjang akibat cedera. Kecepatan Marquez bahkan berada di atas ekspektasi. Padahal ini adalah tes tertutup, bukan ajang pamer. Tapi aura sang baby alien tetap tak bisa disembunyikan. Reaksi datang dari berbagai penjuru pedok, salah satunya dari Toprak Razgatlioglu, juara dunia World SBK yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling eksplosif di dunia itu, dikabarkan terkejut bukan main melihat data dan cuplikan singkat sesi Marquez. Toprak nyaris tak percaya Marquez bisa langsung tampil secepat itu. Dia baru sembuh, baru tes, motornya bukan MotoGP tapi ritmenya gila, ujar Toprak Taket tak percaya. Bagi pembalap sekelas Razgatlioglu, kecepatan Marquez bukan sekedar impresif, itu mengirim sinyal bahaya bagi siapapun yang meremehkan comeback-nya. Di lintasan Valencia hari itu, suasana terasa seperti reuni para legenda. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, turut hadir dan menyaksikan langsung sesi Marquez. Bahkan Jorge Lorenzo, mantan juara dunia 3 kali MotoGP, ikut berada di sana. Pirro dan Lorenzo sempat bekerja sama di Ducati pada musim 2017 dan 2018, dan kini keduanya berdiri di sisi lintasan, menyaksikan satu lagi kisah besar sedang ditulis. Lorenzo sendiri kini diketahui terlibat dalam proyek latihan bersama Maverick Viñales, yang juga memanfaatkan fasilitas milik Aspar. Kehadiran nama-nama besar itu semakin menegaskan bahwa ini bukan sekedar tes biasa. Ini adalah momen penting dalam kalender MotoGP 2026. Di tengah kabar positif dari Marquez, paddock juga diwarnai kekhawatiran. Pembalap muda Ducati Fermin Aldeguer dilaporkan mengalami cedera patah tulang paha pada hari yang sama. Gresini Racing belum mengumumkan estimasi waktu pemulihan Aldeguer, situasi yang bisa berdampak besar mengingat tes pramusim MotoGP di Sepang tinggal menghitung hari. Tes di Malaysia pada 3-5 Februari nanti menjadi target utama Marquez. Di sanalah ia dijadwalkan kembali menunggangi motor MotoGP untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 5 Oktober lalu. Bagi Marquez, Sepang bukan hanya soal lap time, melainkan validasi. Apakah tubuhnya siap kembali bertarung di level tertinggi? Namun jika melihat apa yang terjadi di Valencia, satu hal menjadi jelas. Bahkan dengan Panigale V2, bahkan di cuaca dingin, bahkan setelah cedera berat, Marc Marquez tetap Marc Marquez. Kecepatan, keberanian, dan naluri balapnya seolah tak pernah pergi.
Tak heran jika Toprak Razgatlioglu terkejut. Jika ini baru pemanasan, jika ini baru langkah pertama, maka dunia MotoGP patut bersiap. Sang juara 9 kali telah kembali, dan ia datang membawa satu pesan. Comeback ini bukan sekedar simbol, ini adalah ancaman nyata. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ducati sebut Marc Marquez jadi dambaan pabrikan lain, ketat awasi negosiasi dengan tim lain. Marc Marquez kembali berada di pusat pusaran MotoGP, bukan hanya karena performanya yang luar biasa bersama Ducati Lenovo Team, tetapi juga karena masa depannya yang mulai diperebutkan banyak pabrikan. Sosok 9 kali juara dunia itu kini menjadi komoditas paling berharga di pedok, dan Ducati sadar betul bahwa mereka tak sendirian dalam perburuan tanda tangan sang baby alien untuk musim 2027. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya telah memulai proses negosiasi kontrak baru dengan Marc Marquez. Namun, Dall'Igna juga tak menutup mata bahwa pembicaraan tersebut berjalan dalam atmosfer yang sangat kompetitif. Pasalnya, sejumlah pabrikan besar disebut ikut mengawasi situasi, menunggu celah untuk membajak Marquez dari bolonya. Kontrak Marquez bersama Ducati memang akan berakhir pada akhir musim ini. Meski sukses besar dengan meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati Lenovo Team, Marquez belum juga memberikan keputusan final terkait masa depannya. Situasi ini memunculkan spekulasi liar, mulai dari bertahan bersama Ducati hingga kemungkinan mengejutkan untuk kembali ke Honda pada 2027. Dalam wawancaranya dengan Motori Online, Gigi Dall'Igna tak segan mengakui status istimewa Marquez di mata dunia MotoGP. Jelas bahwa Marc adalah pembalap yang paling diinginkan saat ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pembalap lain yang juga luar biasa dan pernah menjadi juara dunia, ujar Dall'Igna. Menurut pria yang dikenal sebagai arsitek kejayaan Desmo Sedici itu, Marc bukan sekedar pembalap cepat, ia adalah paket komplet. Kecepatan, pengalaman, kecerdasan balap, serta mental juara yang sudah teruji di berbagai era dan kondisi. Marc telah menunjukkan kemampuannya selama bertahun-tahun. Ia adalah pembalap yang diinginkan semua pabrikan, karena ia mampu membuat perbedaan di lintasan dan di dalam garasi. Lanjut Dall'Igna. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa Ducati menyadari ancaman dari luar. Rumor tentang ketertarikan Honda HRC Castrol terhadap Marquez pun kembali menguat. Bagi Honda, Marquez bukan hanya mantan pembalap, melainkan simbol era keemasan. Kembalinya sang ikon tentu akan menjadi proyek besar, baik secara teknis maupun emosional. Meski demikian, Ducati tetap percaya diri. Gigi Dall'Igna menegaskan bahwa hubungan antara Ducati dan Marquez berada dalam kondisi yang sangat sehat. Bukan hanya soal motor tercepat di grid, tetapi juga soal rasa saling percaya dan visi jangka panjang. Ada hubungan yang sangat baik antara kami dan Marc. Kami saling menghormati, dan itu membuat proses negosiasi menjadi lebih mudah, ungkap Dall'Igna. Ia menambahkan bahwa Ducati tidak hanya menawarkan motor kompetitif, tetapi juga lingkungan kerja yang stabil dan fokus penuh untuk mendukung Marquez meraih prestasi maksimal. Kami sedang membicarakan semuanya. Belum ada keputusan yang diambil, tapi dialog yang terbuka dan jujur, katanya. Dall'Igna juga mengungkap bahwa Marquez sendiri bersikap sangat profesional. Sang pembalap disebut ingin mempertimbangkan semua opsi sebelum mengambil keputusan besar untuk fase akhir kariernya. Marquez mengatakan bahwa ia akan segera melanjutkan pembicaraan. Kita akan melihat dengan siapa dia bernegosiasi dan pada akhirnya dengan siapa dia mencapai kesepakatan, ujar Dall'Igna diplomatis. Situasi ini membuat bursa transfer MotoGP 2027 menjadi sangat panas, bahkan jauh sebelum musim 2026 dimulai. Dari total 22 pembalap di grid MotoGP 2026, baru 3 nama yang dipastikan memiliki kontrak untuk musim 2027. Mereka adalah Johan Zarco dan Diogo Moreira bersama LCR Honda, serta Toprak Razgatlioglu yang dikabarkan telah mengamankan masa depannya bersama Pramac Racing. Minimnya kepastian kontrak tersebut semakin memperbesar nilai tawar Marc Marquez.
Dalam kondisi seperti ini, satu keputusan Marquez bisa memicu efek domino besar di seluruh pedok MotoGP. Bagi Ducati, mempertahankan Marquez bukan soal mempertahankan juara dunia, tetapi juga menjaga dominasi mereka di era baru MotoGP. Kehilangan Marquez berarti memberikan senjata mematikan kepada rival langsung. Sementara bagi Marquez, keputusan ini akan menentukan bab terakhir karier legendarisnya. Bertahan di Ducati berarti melanjutkan proyek kemenangan dengan motor terbaik di grid. Namun kembali ke Honda bisa menjadi kisah penebusan yang tak kalah menggoda. Di tengah semua spekulasi, satu hal yang pasti, Marc Marquez masih menjadi pusat gravitasi MotoGP. Dan seperti yang diakui Gigi Dalina, selama Marquez masih tersedia di pasar, tak akan ada pabrikan yang benar-benar tenang. MotoGP 2027 mungkin masih jauh, tetapi perang dingin untuk Marc Marquez telah resmi dimulai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Gigi Dalingnya ungkap kondisi Marc Marquez terus membaik, tapi belum sepenuhnya pulih jelang MotoGP 2026. Kabar menggembirakan datang dari garasi Ducati Lenovo Team. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang sempat membuat pedok MotoGP menahan napas akibat cedera bahu kanan, menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, Ducati menegaskan bahwa kondisi pembalap andalannya itu belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalingnya, usai mendampingi Marquez dalam sesi latihan tertutup di sirkuit Aspar, Valencia, pada 8 hingga 9 Januari 2026. Latihan ini menjadi momen penting karena menandai kembalinya Marquez ke lintasan aspal setelah absen cukup lama akibat cedera serius. Cedera itu sendiri terjadi pada Oktober 2025 saat Marquez mengalami insiden di Mandalika usai tertabrak Marco Bezzecchi. Benturan keras tersebut memaksanya menjalani pemulihan panjang, sekaligus mengubur rencana untuk tampil maksimal di sisa musim 2025. Sejak saat itu, fokus utama Marquez bukan lagi soal kecepatan, melainkan bagaimana mengembalikan kondisi fisiknya agar siap menghadapi tantangan musim baru bersama Ducati. Setelah lebih dari 2 bulan menjauh dari motor balap, Marquez akhirnya kembali menunggangi motor pada 23 Desember 2025 di Alcaraz, Spanyol. Namun saat itu ia masih menggunakan motor motocross Ducati MX sekadar untuk menguji kekuatan bahu dan rasa percaya diri. Latihan di sirkuit Aspar menjadi langkah lanjutan yang jauh lebih krusial, karena untuk pertama kalinya ia kembali merasakan kecepatan dan ritme lintasan aspal. Dalam sesi tersebut, Marquez mengendarai Ducati Panigale V2 MM93 serta Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica. Kedua motor itu dipilih bukan tanpa alasan. Ducati ingin memastikan Marquez kembali membangun koneksi dengan karakter motor bermesin Desmo Sedici tanpa harus langsung dibebani tuntutan ekstrim seperti pada motor MotoGP. Menurut Gigi Dalingnya, perkembangan Marquez terlihat jelas dari cara ia mengendalikan motor dan membaca lintasan. Namun ia menegaskan bahwa Ducati tidak ingin terburu-buru. Perasaan kami sangat positif. Marc sudah jauh lebih baik dibanding beberapa minggu lalu. Dia kembali merasa nyaman di atas motor, tetapi kami juga harus jujur bahwa kondisinya belum 100%. Ujar Dalingnya seperti dikutip dari Motori Online. Bagi Ducati, kehati-hatian adalah kunci. Marquez bukan hanya aset penting untuk musim 2026, tetapi juga bagian dari proyek jangka panjang mereka. Karena itu, setiap langkah pemulihan dilakukan secara terukur tanpa tekanan berlebihan. Rencananya, Marquez masih akan menjalani satu sesi latihan tambahan di sirkuit Algarve Portimao, Portugal pada akhir Januari 2026. Latihan tersebut diharapkan menjadi tolak ukur terakhir sebelum ia benar-benar fokus pada tes pramusim resmi MotoGP. Namun, sebelum bertolak ke Portimao, Marquez akan lebih dulu menghadiri agenda penting Ducati, yakni peluncuran resmi Ducati Lenovo Team di Madonna di Campiglio, Italia, pada 19 Januari 2026. Di sana, ia akan tampil bersama rekan setimnya Francesco Pecco Bagnaia dalam acara yang menjadi simbol dimulainya perjalanan Ducati menuju musim baru. Gigi Dalingnya pun mengaku antusias melihat kembali duet Marquez-Bagnaia dalam satu panggung.
Menurutnya, kondisi keduanya cukup menjanjikan. Pecco dan Mark terlihat dalam kondisi yang baik. Mark terus berkembang setelah kecelakaannya, dan saya berharap dia bisa siap untuk balapan pertama musim ini, ujar Dalinnya seperti dikutip dari Motori Online. Tak hanya membahas Marquez, Dalinnya juga menyoroti Bagnaia, yang dinilainya siap bangkit setelah melalui musim 2025 yang tidak sepenuhnya mulus. Performa Bagnaia sempat menurun pada paruh kedua musim lalu, sesuatu yang menurut Ducati telah menjadi bahan refleksi serius selama libur musim dingin. Untuk Pecco, saya yakin dia menjalani musim dingin yang sangat produktif. Dia punya waktu untuk berpikir, mengevaluasi apa yang terjadi di 2025, dan menemukan kembali motivasinya. Saya percaya kita akan melihat Pecco versi terbaiknya seperti pada musim 2024. Tutur Dalinnya penuh keyakinan. Puncak dari semua persiapan ini akan terjadi pada tes pramusim MotoGP di Sepang, Malaysia, yang dijadwalkan berlangsung pada 3-5 Februari 2026. Ducati akan membawa Desmo Sedici GP26, motor yang dikembangkan berdasarkan data tes pasca musim di Valencia pada November lalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan membawa motor referensi ke Sepang, yaitu motor dari tes Valencia dengan beberapa pembaruan penting untuk versi terbaru. Jelas Dalinnya. Dengan kondisi Marquez yang terus membaik dan Bagnaia yang diyakini menemukan kembali api juaranya, Ducati Lenovo Team tampak optimis menatap MotoGP 2026. Meski Marc Marquez belum sepenuhnya pulih, satu hal sudah jelas. Ducati sedang membangun fondasi kuat untuk musim yang berpotensi menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your